Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali ke pelajaran matematika. Kita akan membahas tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan. Jadi, materi ini sebenarnya kita sudah pelajari, hanya saja Bapak ingin memperkuat lagi supaya anak-anakku sekalian tambah paham tentang bagaimana mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan yang berpenyebut sama maupun yang berpenyebut tidak sama. Baiklah anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengurangan pecahan dan juga minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi bahwa pengurangan pecahan yang dilakukan dengan penyebut yang sama itu pembilangnya seperti kita lihat pada gambar ini, pembilangnya langsung saja kita kurangkan. Jadi kalau contoh 9/15 itu dikurang dengan 2/15, penyebutnya sama-sama 15, maka langsung saja 9 dikurang 2 sama dengan 7. 7 itu jawaban pembilangnya, kemudian penyebutnya adalah tetap 15. Jadi jawabannya 7/15. Kemudian jika penyebutnya tidak sama, contoh 5/6 kita mau kurangkan dengan 2/4, maka tekniknya boleh dengan cara mengali, boleh juga dengan cara melipatkan atau KPK-nya. 5/6 dikurang 2/4 itu tanda kurangnya kita jadikan kali. Jadi 5/6 dikali 2/4. Maka ini dikali silang ya. 5 pembilangnya itu dikali dengan 4 yang penyebut dari 2/4. Jadi 5 kali 4, kemudian 2 pembilang 2 tadi yang 2/4 dikalikan dengan penyebut 6 yang di 5/6. 2 kali 6 per penyebutnya dikalikan sama-sama 6 kali 4. Maka hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20 dikurangi 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, per 24 hasilnya adalah 8/24. Karena 8 dan 24 itu sama-sama bisa dibagi 8, maka 8 dibagi 8, 24 juga dibagi 8, hasilnya 1/3. Maka jawaban untuk pecahan yang berpenyebut tidak sama dari 5/6 dikurang 2/4 itu sama dengan 1/3. Dengan cara KPK. Bagaimana kalau dengan cara KPK? Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Maka 5/6 dikurang 2/4, 6-nya itu kita cari kelipatannya. Kemudian 4 juga kita cari kelipatannya. Jadi penyebutnya saja ya, tidak usah pembilangnya. 6 dilipatkan menjadi 12, dilipatkan lagi jadi 18, 24 dan seterusnya. 4 dilipatkan menjadi 8, dilipatkan lagi atau ditambah lagi dengan 4 menjadi 12, menjadi 16 dan seterusnya. Nah, kita dapatkan KPK-nya, ternyata KPK-nya dari 6 dan 4 itu adalah 12. Maka kita semua bilangan ini kalau yang 5, kalau yang 6 itu kan untuk menjadi 12 dia harus dikali 2 penyebutnya. Kalau 4 untuk menjadi 12 dia harus dikali 3. Maka sama-sama penyebutnya untuk 5/6 dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Sementara penyebut untuk 4 atau 2/4, 4-nya dikali 3, maka 2-nya juga dikali 3. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian per 6 kali 2 sama dengan 12. 2 kali 3 sama dengan 6. Per 4 kali 3 sama dengan 12. Sudah sama kan penyebutnya sekarang? Sama-sama berpenyebut 12. Maka tinggal kita kurangkan 10 dikurang 6 sama dengan 4/12. 4/12 itu ternyata 4-nya bisa dibagi 4. 12-nya juga bisa dibagi 4. Maka 4 bagi 4 sama dengan 1. 12 bagi 4 sama dengan 3. Jawaban akhirnya adalah 1/3.
Jadi 5/6 dikurang 2/4 sama dengan 1/3. Coba kita bandingkan hasilnya dengan menggunakan KPK dan dengan mengalihkan langsung atau mengalih silang. Jadi ini yang dikali langsung hasilnya juga sepertiga. Di bawah juga yang menggunakan KPK hasilnya juga sepertiga. Jadi sudah dipahami nak ya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita beralih ke penjumlahan pecahan. Jadi penjumlahan pecahan sama tadi dengan pengurangan pecahan. Ada yang berpenyebut sama, ada juga yang berpenyebut tidak sama. Kalau penyebutnya sama, pembilangnya langsung kita jumlah. Tapi kalau penyebutnya tidak sama, maka harus kita cari dulu atau harus kita samakan dulu penyebutnya. Nah, contoh 2/7 ditambah 4/7 sama kan penyebutnya berpenyebut 7. Oke, jadi tinggal ditambahkan saja 2 dan 4-nya. Jawaban akhirnya adalah 6/7. Mana kalau yang tidak penyebutnya tidak sama? 1/3 ditambah 1/2. Nah, sama tadi, boleh dengan cara mengalih, boleh juga dengan cara mencari KPK-nya. Kita coba dulu dengan cara mengalih ya. 1/3 ditambah 1/2, tambahnya ini kita rubah jadi kali. Maka 1 dikali 2. Jadi 1 itu dari pembilang 1/3. Sementara 2 itu dari penyebut 1/2. Kemudian ditambah 1 dikali 3. 1 dari pembilang 1/2 dan 3-nya dari penyebut 1/3. Kemudian penyebutnya langsung saja dikali 3 kali 2. Ternyata hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3/6. Jadi jawabannya 5/6. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Kita coba dengan mencari KPK-nya. Jadi kita cari dengan KPK-nya. Nah, ini contoh lain lagi ya. 4/15 ditambah 6/10. Jadi kita cari KPK-nya 15, kita cari juga KPK-nya 10. Kita dapatkan angka 30. Maka 4/15 dan 6/10 ini kita masing-masing, karena tadi 15 itu untuk mencapai 30 dia harus dikali 2. Maka pecahan 4/15, 4-nya kita kali 2, 15-nya juga kita kali 2. Sementara untuk penyebut 10 untuk mencapai 30 itu dia harus 3 kali melipatkan dirinya, maka kita kali 3. 6 kali 3 per 10 kali 3. Jawabannya adalah 8/30 ditambah 18/30 sama dengan 26/30. Kita sederhanakan. 26 itu bisa dibagi 2, 30 juga bisa dibagi 2, maka bentuk sederhananya adalah 13/15. Jadi itu pengantar untuk hari ini anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke games. Nah, silahkan anak-anakku sekalian melihat sebentar di kiriman tugas Pak Guru akan ada games yang akan kalian kerjakan. Nah, ini anak-anakku sekalian, contoh games yang akan kita kerjakan. Jadi ada 7 nomor. Ini meliputi penjumlahan dan pengurangan. Kalau kemarin-kemarin itu Bapak fokuskan khusus pada penjumlahan dan khusus pada pengurangan, hari ini Bapak akan gabungkan. Jadi ada 7 nomor, kemudian di setiap jawabannya dia di sebelah kanan soalnya. Nah, sisa anak-anakku sekalian mencocokkan kira-kira 1/3 ditambah 3/5 itu cocoknya jawabannya yang mana? Apakah yang di bagian A 17/12 atau yang di bagian I 11/24 atau di bagian R 16/35 dan seterusnya. Jadi silahkan anak-anakku sekalian mencoba. Begitu juga dengan pengurangannya. Nanti kalau jawaban anak-anakku sekalian sudah benar, maka dari huruf-huruf ini yang ada huruf A, I, R, M, N, I, D, itu kalian akan mendapatkan sebuah kata. Nah, jadi kalian akan mendapatkan sebuah kata. Silahkan dituliskan katanya di bawah kotak-kotak ini. Yang ini ya, yang kotak-kotak ini silahkan dituliskan di sini huruf-hurufnya. Dia menjadi huruf kata apa. Oke, dipahami ya. Bapak akan tunggu jawaban dari kalian.
Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.